Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, materi kita pada kali ini adalah artikel ilmiah populer. Nah, dari kalian ada tidak sih yang sudah membaca ataupun melihat artikel di internet? Nah, kita akan membahas secara tuntas artikel ilmiah populer di sini. Yang pertama yaitu kita mulai dari pengertian artikel ilmiah. Nah, apa itu artikel ilmiah populer? Nah, kita mulai dari pengertian artikel. Nah, artikel itu sendiri itu memiliki pengertian yaitu karya tulis. Sementara ilmiah itu seperti namanya yaitu bersifat ilmu. Kemudian populer di sini bukan populer seperti yang kebanyakan kalian tahu di masyarakat umum, tapi populer di sini memiliki arti yaitu mudah dipahami. Mudah dipahami. Nah, kalau begitu pengertian dari artikel ilmiah populer itu apa? Pengertian dari artikel ilmiah populer itu adalah karya tulis yang bersifat ilmu yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Seperti itu. Itu pengertian dari artikel ilmiah populer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri artikel ilmiah populer. Nah, ciri-ciri artikel ilmiah populer itu ada 4, yaitu yang pertama ada pendapat penulis. Nah, pendapat penulis itu pernyataan penulis terhadap topik yang akan dibahas dalam artikel ilmiah populer. Kemudian yang kedua yaitu ada bukti. Bukti di sini yaitu bukti yang mendukung pernyataan penulis yang sesuai dengan topik. Kemudian yang ketiga yaitu ada alasan. Nah, alasan itu yaitu penjelasan yang menjelaskan tentang bukti dan pendapat penulis tadi. Biasanya dalam artikel ilmiah itu alasan ini disertai dengan keterangan ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa yang mudah dipahami. Nah, bahasanya itu seperti dalam pengertian bahasa artikel ilmiah itu harus mudah dipahami. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas struktur artikel ilmiah populer. Nah, struktur artikel ilmiah populer itu ada 4, yaitu yang pertama kita mulai dari judul. Nah, judul artikel ilmiah populer itu harus mencerminkan isi dari topik yang akan kalian bahas dalam artikel ilmiah populer. Kemudian judulnya juga harus sederhana dan menarik untuk menarik pembaca untuk membaca artikel ilmiah populer kalian. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan artikel ilmiah populer itu berisi latar belakang yang membuat kalian memilih topik dalam artikel ilmiah populer kalian. Kemudian yang ketiga yaitu kita masuk ke isi dari artikel ilmiah populer. Nah, isi ini itu seperti yang dicantumkan dalam ciri-ciri tadi harus berupa pendapat, pandangan, dan argumen ahli dan juga disertai dengan data yang mendukung sesuai dengan topik yang kalian bahas dalam artikel ilmiah populer. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Nah, dalam penutup itu berisi kesimpulan dari seluruh yang kalian bahas dalam artikel ilmiah populer kalian. Nah, kalian bisa lihat contoh artikel di layar. Kita akan masuk ke strukturnya.
Nah, dalam artikel ilmiah populer ini, bagian struktur yang mengindikasikan judul adalah bagian paling atas, yaitu makan sehat untuk jiwa yang kuat. Nah, judul ini itu bersifat persuasif dan menarik karena menyiratkan bahwa makanan sehat itu tidak hanya berdampak pada fisik saja, namun juga pada jiwa. Kemudian bagian pendahuluan, mana bagian pendahuluan, yaitu bagian ini, yaitu pada awal paragraf. Nah, bagian pendahuluan ini yaitu latar belakang, yaitu memberikan pemahaman awal tentang definisi makanan sehat dan fungsinya bagi tubuh, yang melatar belakangi bahwa pentingnya mengapa makanan sehat perlu dikonsumsi. Kemudian bagian isi tentunya yaitu ini. Cukup banyak ya, karena sampai sini ini merupakan bagian isi yang menjelaskan tentang topik yang dibahas dalam artikel ilmiah ini, yang pada dasarnya dalam isi ini yaitu terdapat bagian-bagian yang mengindikasikan ciri-ciri dari artikel ilmiah, yaitu yang pertama bisa dilihat dalam paragraf yang ini, karena paragraf ini yaitu mengindikasikan data yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi terdapat bukti di dalamnya. Kemudian bagian penutup itu adalah ini, yaitu kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dijabarkan dalam artikel ilmiah ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang fakta dan opini. Kita mulai dari fakta. Nah, apa itu fakta? Fakta itu adalah hal atau peristiwa atau keadaan dan kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, apa aja ciri-ciri dari fakta? Ciri-ciri dari fakta itu adalah yang pertama itu benar-benar terjadi. Jadi keadaan atau peristiwa yang sedang berlangsung itu benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua yaitu fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Karena peristiwa atau kejadian tersebut benar-benar terjadi, maka peristiwa atau kejadian tersebut itu dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian fakta itu disertai data. Kemudian yang keempat, fakta itu informasinya itu tetap. Jadi informasi dalam fakta itu tidak berubah-ubah. Kemudian kita lanjut ke opini. Nah, opini itu apa? Opini itu adalah pendapat seseorang tentang suatu hal. Nah, apa ciri-ciri dari opini? Kita akan membahas ciri-ciri dari opini, yaitu yang pertama itu opini adalah pendapat seseorang. Kemudian yang kedua yaitu opini itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, berkebalikan dengan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, opini itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena opini itu berupa pendapat dari seseorang. Kemudian yang ketiga, kita masuk
Maka opini itu dinyatakan dengan kata relatif. Seperti apa kata relatif? Kata relatif itu seperti kira-kira, menurut, itu kata relatif. Kemudian yang keempat yaitu informasi dalam opini itu dapat berubah sewaktu-waktu. Dapat berubah. Karena opini adalah berupa pendapat, maka informasinya dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian opini itu subjektif, yaitu pandangan dari seseorang. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas fakta dan opini dalam artikel ilmiah. Untuk fakta dan opini, kita bisa lihat dalam artikel ilmiah populer ini terdapat fakta yang mana adalah ya ini. Ini merupakan paragraf yang berisi fakta karena bersumber dari referensi yang sudah ada, yaitu dilansir dari halodoc.com. Ini merupakan sumber referensi dari fakta yang tercantum dalam paragraf ini, yaitu terdapat beberapa fakta yang diantaranya adalah sayuran-sayuran, terutama sayuran hijau seperti brokoli, karena memiliki senyawa yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, beberapa jenis kanker, dan beberapa jenis kanker. Itu merupakan fakta yang bersumber dari referensi yang sudah terpercaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu opini, karena opini merupakan pandangan pribadi penulis tentang topik. Ada beberapa opini, yaitu dalam artikel ilmiah populer ini, yaitu seperti kalimat ini. Wah, menyenangkan sekali bukan? Itu merupakan sebuah opini yang mana merepresentasikan bahwa jika kita mengonsumsi makanan sehat, maka kulit kita juga akan sehat, juga termasuk kulit wajah. Itu merupakan suatu hal yang menyenangkan. Itulah fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi membandingkan kalimat. Nah, kalimat yang pertama yaitu kalimat perbandingan. Nah, apa itu kalimat perbandingan? Kalimat perbandingan adalah kalimat yang membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat secara langsung. Nah, ada beberapa contoh kata yang mengindikasikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perbandingan, yaitu yang pertama, kata daripada. Kemudian seperti selaras dan lainnya. Kemudian kita masuk ke kalimat selanjutnya, yaitu kalimat analogi. Nah, apa itu kalimat analogi? Kalimat analogi adalah kalimat seperti kalimat perbandingan, yaitu membandingkan dua hal, tapi yang membedakan adalah kalimat perbandingan membandingkan secara langsung, sementara kalimat analogi adalah kalimat yang membandingkan secara tidak langsung. Nah, contoh katanya yaitu kata bagai, umpama, ataupun seumpama, dan lainnya. Itu dua kalimat perbandingan dan analogi. Kemudian kita masuk ke dalam kata antonim dan sinonim.
Selanjutnya yaitu kata antonim dan sinonim. Kita akan masuk ke dalam kata antonim dulu. Nah, apa itu kata antonim? Kata antonim adalah kata yang memiliki arti atau makna yang berlawanan. Contohnya seperti kaya miskin, susah yang berlawanan arti dengan senang. Itu adalah beberapa contoh kata antonim. Kemudian kita masuk ke dalam kata sinonim. Nah, berbeda dengan kata antonim yang memiliki arti atau makna yang berlawanan, kata sinonim ini memiliki arti atau makna yang sama atau mirip. Contohnya yaitu kata melihat dan memandang. Yang memiliki kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan mata. Itu adalah kata antonim dan sinonim. Untuk lebih jelasnya kita akan mencari kata kalimat perbandingan analogi kata antonim dan sinonim dalam artikel ilmiah yang akan kita bahas. Sekarang kita akan mencari kalimat analogi dan kalimat perbandingan di dalam artikel ilmiah populer ini. Nah, kalimat perbandingan itu ada di bagian sini, yaitu yang ditunjukkan dengan kata seperti. Kalimat ini merupakan membandingkan antara fungsi antar zat makanan. Kemudian ada juga contoh seperti ini. Dalam kalimat ini ditunjukkan dengan kata sama seperti. Itu membandingkan prosedur memilih bahan makanan di dalam artikel ilmiah populer ini. Kemudian bagian kalimat analogi yaitu pada kalimat ini. Pada kalimat mengonsumsi alpukat dapat melindungi kulit dari sinar UV dan dapat mempercepat penyembuhan luka. Ini merupakan menganalogikan bahwa alpukat dianalogikan sebagai pelindung alami tubuh. Itu tadi kalimat perbandingan dan kalimat analogi dalam artikel ilmiah populer Makan Sehat untuk Jiwa yang Kuat. Nah, untuk kata antonim dan sinonim kalian bisa mencarinya sebagai latihan di artikel ilmiah populer ini. Itu tadi penjelasan materi tentang artikel ilmiah populer. Selanjutnya akan ada tugas untuk kalian yang akan Ibu kirimkan ke dalam grup WhatsApp. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan. Tetap semangat. Semoga materi ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.